semuanya, selamat datang di program Lagi Rame nih. Tempat kita bahas isu-isu panas, tajam, dan seringkali gak banyak dibahas secara mendalam. Saya Pulina Nityakanti, dan kali ini kita akan ngebahas satu kabar yang sekilas terdengar sangat melegakan. Jadi bayangkan aja, gaji sampai 10 juta per bulan, bebas potongan pajak sepanjang 2026. Ya, pemerintah memastikan pajak penghasilan pasal 21 untuk pekerja tertentu akan ditanggung penuh oleh negara selama 1 tahun penuh. Tujuannya jelas, menjaga daya beli masyarakat. Tapi pertanyaannya sederhana sekaligus penting. Apakah kebijakan ini benar-benar akan terasa di kantong rakyat? Atau justru hanya terasa di atas kertas? Nah, hari ini kita akan membedahnya bukan dari sudut pandang pemerintah, tapi dari kacamata publik dan realitas sehari-hari. Nah, mari kita luruskan dulu kebijakannya. Lewat PMK nomor 105 tahun 2025, pemerintah menanggung penuh PPh pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan maksimal 10 juta rupiah per bulan sepanjang Januari hingga Desember 2026. Pajaknya tetap dihitung, tetap dipotong secara administrasi, tapi kemudian dibayarkan kembali secara tunai oleh pemberi kerja. Artinya apa? Take home pay pekerja tidak berkurang sama sekali. Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk semua orang. Insentif ini hanya berlaku untuk 5 sektor usaha. Tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata. Pekerja harus punya NPWP atau NIK yang terintegrasi dengan DJP. Dan bagi para pekerja lepas, upah dibatasi maksimal 500.000 per hari. Nah, dari sini saja satu hal sudah terlihat, bahwa kebijakan ini bersifat sangat selektif. Kalau kita jujur, kebijakan ini punya sisi positif yang nyata. Pertama, uangnya langsung terasa. Tidak perlu pengajuan dan tidak perlu klaim. Gaji bersih naik setiap bulan. Bagi pekerja dengan gaji 7-10 juta rupiah, potongan pajak bisa ratusan ribu per bulan. Dalam setahun itu, bisa setara biaya sekolah anak, cicilan motor, atau kebutuhan dapur berbulan-bulan. Yang kedua, sektor yang dipilih adalah sektor padat karya. Sektor yang selama ini paling rentan terhadap penurunan permintaan, PHK, hingga tekanan global. Dengan insentif ini, pekerja lebih bertahan dan perusahaan punya ruang untuk bernafas. Yang ketiga, ada efek psikologis. Jadi, ketika pekerja merasa pendapatannya aman dan tidak dipangkas, mereka cenderung lebih berani belanja, bukan menahan uang. Jadi, dalam jangka pendek, ini bisa menggerakkan konsumsi. Tapi, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih kritis. Jadi, ada masalah nih yang pertama, cangkupannya sempit. Mayoritas pekerja Indonesia ada di sektor perdagangan, jasa informal, UMKM, dan sektor non-industri. Jadi mereka tidak masuk ke skema ini. Yang artinya, dampaknya ke daya beli nasional tidak akan masif. Masalah kedua, biaya hidup yang terus naik. Kalau harga beras, energi, transportasi, dan pendidikan naik, tambahan uang dari pajak nol ini bisa langsung habis, hanya untuk bertahan hidup dan bukan meningkatkan konsumsi. Masalah ketiga, yang paling rentan justru terlewat. Pekerja bergaji rendah, buruh informal, dan masyarakat tanpa penghasilan tetap adalah kelompok yang paling cepat membelanjakan uang tambahan. Namun, mereka tidak menjadi target utama kebijakan ini. Dan masalah yang terakhir, ini kebijakan hanya sementara, hanya berlaku 1 tahun. Tanpa ada penciptaan lapangan kerja baru, kenaikan upah real, dan pengendalian harga kebutuhan pokok. Jadi, efeknya bisa hilang begitu kalender berganti ke tahun 2027. Jadi, kebijakan ini efektif atau tidak? Jawabannya efektif, tapi terbatas. Kebijakan ini bukan solusi besar,
tapi bantalan agar daya beli tidak jatuh terlalu dalam. Ia membantu kelompok tertentu menahan guncangan dan memberi ruang nafas sementara. Namun, kalau pemerintah berharap kebijakan ini sendirian mampu mengangkat konsumsi nasional, itu terlalu optimistis. Tanpa kebijakan pendamping, insentif pajak ini berisiko hanya menjadi obat pereda nyeri, bukan penyembuh penyakitnya. Pada akhirnya, pajak 0% memang terdengar manis. Tapi daya beli bukan hanya soal pajak. Ia soal harga yang stabil, pekerjaan yang aman, dan penghasilan yang cukup untuk hidup layak. Kebijakan ini adalah langkah, tapi bukan garis akhir. Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah akan berhenti sampai di sini? Atau berani melangkah lebih jauh? Itu yang patut kita kawal bersama. Nah, kalau kamu punya pendapat atau pandangan tentang topik ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Saya Pulina Nitya Kanti, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap waras. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.